Halo semuanya, perkenalkan saya Profesor Mamet. Kali ini saya akan memandu kalian semua untuk mengetahui penyakit lanjutan akibat diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan faktor yang terkait sebagai penyebab kematian sebanyak 4-5 kali lebih besar. Menurut estimasi data WHO maupun IDF, prevalensi diabetes di Indonesia pada tahun 2000 adalah sebesar 5,6 juta penduduk, tetapi ternyata didapatkan sebesar 8,2 juta jiwa. Tentu saja hal ini sangat mencengangkan para praktisi, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan secara komprehensif di setiap sektor terkait. Nah, diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang diderita seumur hidup, sehingga progresivitas penyakit akan terus berjalan. Pada suatu saat, dapat menimbulkan komplikasi. Diabetes mellitus biasanya berjalan lambat dengan gejala-gejala yang ringan sampai berat, bahkan dapat menyebabkan kematian, baik komplikasi akut maupun kronis. Komplikasi kronis ini berkaitan dengan gangguan vaskular, yaitu komplikasi makrovaskular mengakibatkan serangan jantung. Komplikasi mikrovaskular menyebabkan kerusakan pada ginjal, mata, serta sel-sel syaraf. Dan komplikasi neurologis, penyakit yang menyerang pada bagian sistem syaraf dengan gejala-gejala nyeri. Yang terserang biasanya adalah serabut syaraf, tungkai, atau lengan. Terdapat 3 macam komplikasi diabetes mellitus akut, yaitu yang pertama ada hipoglikemia, merupakan kondisi turunnya kadar gula darah yang drastis. Yang kedua ada ketoacidosis diabetik atau KAD, adalah kondisi kegawatan medis akibat meningkatan kadar gula darah yang terlalu tinggi. Dan yang ketiga ada hyperosmolar hyperglycemic state atau HHS. Kondisi ini juga merupakan salah satu kegawatan dengan tingkat kematian mencapai 20%. HHS terjadi akibat adanya lonjakan kadar gula darah yang sangat tinggi dalam waktu tertentu. Komplikasi diabetes mellitus kronis antara lain, yang pertama ada gangguan pada mata atau retinopati diabetik. Tingginya kadar gula darah dapat merusak pembuluh darah di retina yang berpotensi menyebabkan kebutaan. Yang kedua ada kerusakan ginjal atau nefropati diabetik. Yang ketiga ada kerusakan syaraf atau neuropati diabetik. Yang keempat ada masalah pada kaki dan kulit. Dan yang kelima ada penyakit kardiovaskular atau gangguan sirkulasi darah. Komplikasi diabetes mellitus sangat mungkin terjadi dan bisa menyerang seluruh organ tubuh. Oleh karena itu, penderita diabetes harus patuh dengan pengobatan serta rutin memantau dan menjaga kadar gula darahnya agar tetap normal. Nah, ada cara pencegahan yang mudah nih untuk menghindari diabetes. Ada diet rendah gula, banyak konsumsi air, dan olahraga yang teratur. Kita bahas yang pertama. Diet rendah gula bertujuan untuk mengontrol kadar gula darah tetap stabil dan juga membantu program penurunan berat badan serta menekan resiko penyakit kronis. Ada beberapa cara nih tidak mengonsumsi makanan tinggi gula, seperti mengurangi konsumsi karbohidrat dan menghindari makan kemasan, serta perbanyak serat dengan perbanyak makan sayur dan buah, dan mengganti gula biasa dengan gula rendah kalori. Yang kedua, banyak konsumsi air. Jika tubuh dehidrasi, maka tingkat konsentrasi gula di dalam darah akan meningkat. Itulah mengapa penderita diabetes harus banyak minum supaya kadar gula di dalam darah menurun. Cara memenuhi kadar air yang dibutuhkan dapat dengan konsumsi air 2 liter dalam sehari atau dengan 8 gelas per hari. Dan jangan lupa minum sesudah dan sebelum tidur agar tubuh tetap terhidrasi. Ketiga, olahraga teratur. Alasan dianjurkan olahraga teratur yaitu dapat mengurangi kadar gula darah bagi penderita diabetes mellitus serta dapat mempertahankan berat badan yang sehat. Olahraga minimal dilakukan 2 kali dalam seminggu. Jangan lupa dilakukan pemanasan sebelum olahraga
dan peregangan setelah olahraga untuk menghindari cedera otot, dan bisa dilakukan dengan gerakan-gerakan ringan seperti lari kecil dan jalan santai. Ada tips lain nih, istirahat yang cukup, rutin minum obat jika terjangkit, cek rutin gula darah, dan ikuti saran dari dokter, juga kontrol stres. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Profesor Mamet pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.